Mentari pagi menyusup lembut melalui celah tirai jendela rumah sederhana di pinggiran kota. Suasana hangat dan damai menyelimuti rumah itu, menandai awal hari yang biasa bagi seorang perempuan bernama Alma. Ia tengah berdiri di dapur, mengenakan daster bermotif bunga dan celemek lusuh yang menjadi saksi bisu rutinitasnya setiap hari. Tangan Alma lincah meracik bahan masakan untuk sarapan. Senyumnya mengembang saat mencicipi sayur bening yang sedang mendidih. Alma adalah perempuan sederhana, berparas teduh dengan sorot mata yang penuh kasih. Ia tak pernah banyak menuntut, meski kehidupannya tak semewah cerita-cerita romansa di layar televisi. Bagi Alma, kebahagiaan terletak pada hal-hal kecil. Melihat suaminya tersenyum pulang kerja, memastikan rumah dalam keadaan bersih, dan memasak makanan yang disukai oleh Reno dan Bu Mira. Reno, suaminya, adalah pria yang sedang berjuang membangun usaha kuliner. Ia memutuskan keluar dari pekerjaan kantoran setahun lalu demi mengejar impian membuka restoran bersama ibunya, Bu Mira. Alma mendukung sepenuh hati. Meski penghasilan keluarga menurun, Alma tak pernah mengeluh. Ia bahkan bekerja paruh waktu di sebuah toko kelontong untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan itu cukup melelahkan, tapi Alma menjalaninya dengan ikhlas. Di rumah itu, mereka tinggal bertiga. Bu Mira, ibu mertua Alma, adalah wanita tegas dan penuh perhitungan. Ia memang bukan tipe mertua yang hangat dan penyayang, tapi selama ini hubungan mereka berjalan datar, tidak bisa dibilang dekat, tapi juga tidak terlalu buruk. Alma selalu berusaha menjaga sopan santun. Ia tahu diri, tak ingin menyinggung perasaan siapapun, apalagi orang tua suaminya. Pagi itu, Alma menyusun 3 piring di meja makan. Ia memanggil Reno dan Bu Mira untuk sarapan. "Mas, Ibu, sarapannya sudah siap. Ayo makan dulu sebelum beraktivitas," ucap Alma lembut. Tak lama kemudian Reno muncul dengan rambut masih basah, tanda baru saja mandi. Ia tersenyum pada Alma, lalu mencium keningnya. "Wangi masakannya. Aku suka kalau kamu bikin sayur bening, Ma," katanya sambil duduk. Alma tersenyum malu. "Iya, aku tahu Mas pasti suka yang seger-seger." Bu Mira datang belakangan, duduk di ujung meja. Ia mengangguk singkat, lalu mulai menyendok nasi. "Besok tolong jangan masak sayur ini lagi, ya. Bikin asam lambung naik," katanya datar. Alma menoleh, sedikit kaget. Tapi ia langsung mengangguk. "Oh, baik Bu. Maaf, saya nggak tahu," jawabnya pelan. Reno melirik ibunya, tapi tidak berkata apa-apa. Ia memang jarang membela Alma jika ibunya mulai bersikap kurang menyenangkan. Bagi Reno, menjaga perasaan ibunya adalah prioritas utama. Alma mengerti, dan ia pun tidak pernah menuntut lebih. Setelah sarapan, Reno bersiap pergi menemui investor kecil-kecilan untuk membicarakan proyek restorannya. Ia begitu semangat. Alma pun ikut merasa bahagia melihat semangat suaminya. Sebelum Reno berangkat, Alma menyelipkan uang dari dompetnya sendiri ke dalam saku Reno. "Ini buat ongkos sama jajan, Mas. Jangan ditolak ya. Aku masih ada sisa gaji bulan lalu kok," katanya dengan senyum hangat. Reno sempat ragu, tapi ia akhirnya menerima dengan senyum. "Kamu itu selalu jadi penyemangatku, Ma. Doakan ya, semoga semuanya lancar." Alma mengangguk. "Pasti, Mas. Aku percaya, usaha Mas pasti berhasil." Begitu Reno pergi, Alma membereskan meja makan dan mencuci piring. Bu Mira duduk di ruang tamu menonton televisi, sesekali menghela napas panjang. Alma tahu, sejak dulu Bu Mira selalu berharap menantunya adalah perempuan kaya dan terdidik tinggi, bukan pegawai toko seperti dirinya. Tapi Alma memilih diam. Ia percaya waktu akan membuktikan ketulusannya. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Alma bangun pagi, menyiapkan sarapan, bekerja setengah hari di toko, lalu pulang untuk membantu Reno mencatat laporan pengeluaran bahan makanan.
Ia juga sering membuatkan proposal kecil untuk usaha Reno, meski tidak pernah diakui secara terbuka. Alma tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya, yang penting Reno tahu bahwa istrinya selalu mendukung dari balik layar. Suatu sore, Reno pulang dengan raut wajah bahagia. Ia langsung memeluk Alma dari belakang yang sedang mencuci sayur di dapur. "Masya Allah, ada apa Mas?" tanya Alma sambil tertawa kecil. "Ada investor mau bantu bangun restoran. Kita tinggal cari lokasi dan mulai renovasi," jawab Reno penuh semangat. Malam itu, suasana rumah terasa lebih hangat dari biasanya. Reno bercerita panjang lebar tentang rencananya membangun restoran bertema modern minimalis, dengan masakan khas Nusantara. Bu Mira tampak ikut senang, bahkan menyebut-nyebut akan mengatur desain interiornya sendiri. Alma ikut menyimak dengan antusias. Dalam hati ia merasa bahagia bisa menjadi bagian dari perjuangan Reno. Meski tak diucapkan, Alma yakin Reno tahu bahwa banyak ide yang ia utarakan selama ini digunakan oleh suaminya untuk menarik perhatian investor. Keesokan harinya, Alma memberanikan diri berbicara pada Reno. "Mas, aku ada tabungan sedikit. Kalau perlu tambahan dana, aku bisa bantu. Ini uang hasil nabung dari kerjaan di toko. Aku juga masih punya perhiasan dari almarhumah Mama, bisa dijual buat tambahan modal." Reno sempat terdiam. "Kamu yakin, Ma?" Alma mengangguk mantap. "Aku percaya sama kamu. Aku mau lihat kamu berhasil." Bu Mira yang mendengar pembicaraan itu dari dapur hanya melirik sekilas, lalu berkata, "Kalau mau bantu ya bantu. Jangan jadi beban di tengah jalan." Kalimat itu menampar batin Alma, tapi ia memilih diam. Ia tahu Bu Mira tak pernah benar-benar menganggapnya bagian dari tim. Tapi Alma tak butuh pengakuan. Yang ia butuhkan hanya melihat orang yang ia cintai bahagia dan berhasil. Hari demi hari berjalan, restoran mulai dibangun di lokasi strategis dekat pusat kota. Dana dari Alma menjadi salah satu penopang utama dalam pembangunan tahap awal. Tapi semua dilakukan lewat rekening Reno. Nama Alma tak pernah dicantumkan dalam kontrak apapun. Ia tidak mempermasalahkan itu. Di matanya, semua ini milik keluarga. Ia bahkan datang setiap akhir pekan ke lokasi pembangunan, membantu menata ulang layout dapur, memilih warna cat, dan memberikan masukan tentang menu yang akan disajikan. Tapi perlahan, ia mulai merasa ada jarak. Bu Mira lebih sering membawa orang lain dalam urusan keputusan desain, dan Alma hanya dipanggil kalau dibutuhkan. Namun, Alma masih percaya bahwa ini hanya bagian dari proses. Ia tetap hadir, tetap tersenyum, tetap mencintai. Rumah mereka masih hangat, meski perlahan mulai muncul dingin yang samar. Suatu malam, ketika Alma tengah duduk di beranda rumah, menyesap teh hangat, Reno duduk di sampingnya. "Kamu capek nggak sih, Ma? Bantu aku terus?" tanyanya tiba-tiba. Alma menoleh dan tersenyum. "Enggak, Mas. Selama bisa lihat kamu bahagia, aku juga ikut bahagia." Reno menatap wajah istrinya yang tenang dalam balutan senja. Dalam diam, ia tahu bahwa di balik semua usahanya, ada seorang perempuan yang selama ini diam-diam menjadi akar kekuatannya. Tapi ia juga tahu, ibunya punya pandangan lain. Reno terjebak di antara dua cinta yang berbeda. Cinta seorang istri yang tulus dan cinta seorang ibu yang dominan. Alma tidak pernah tahu bahwa semua kesabaran dan ketulusannya akan diuji. Saat ini, yang ia rasakan hanyalah damai. Rumah yang sederhana, senyum suami, dan hangatnya semangkuk sayur bening di meja makan, cukup untuk membuatnya merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Tanpa sadar, ia sedang berdiri di ambang pintu menuju badai. Tapi ia belum mengetahuinya. Yang ia tahu, semuanya masih baik-baik saja. Dunia miliknya, meski kecil dan sederhana, terasa utuh. Untuk sementara. Beberapa minggu setelah pembicaraan itu,
Rumah yang dulu terasa penuh canda tawa perlahan berubah menjadi ruang strategi bisnis yang serius. Reno dan Bu Mira mulai sibuk membahas pembangunan restoran mereka, bahkan kadang sampai larut malam. Alma sering hanya menjadi pendengar setia di sudut ruang tamu, menghidangkan teh panas dan cemilan tanpa banyak bicara. Mimpi Reno untuk membangun restoran mewah perlahan mulai mendekati kenyataan. Setiap malam, setelah pekerjaan rumah selesai dan Bu Mira masuk ke kamarnya, Alma akan duduk di samping Reno yang masih menatap laptopnya. Penuh semangat, Reno bercerita tentang konsep restoran yang akan mereka buat, sebuah tempat yang tidak hanya menjual makanan, tapi juga pengalaman. Mas mau bikin tempat yang nyaman, dekorasinya elegan, makanan khas Nusantara tapi platingnya kekinian. Biar bisa bersaing sama restoran besar, katanya penuh semangat. Alma menyimak dengan mata bersinar. Ia melihat mimpi Reno sebagai sesuatu yang indah. Mas pasti bisa. Aku percaya, ucap Alma sambil menepuk pelan tangan suaminya. Reno tersenyum lelah, lalu menatap mata istrinya. Tapi modalnya besar, Ma. Ini proyek gede. Kita masih kekurangan cukup banyak. Saat itulah Alma memutuskan untuk mengambil langkah besar. Malam itu juga, saat Reno tertidur, Alma membuka laci di kamarnya. Ia mengeluarkan buku tabungan yang selama ini ia sisihkan dari gaji kerjanya di toko kelontong. Jumlahnya memang tidak seberapa, tapi cukup untuk membantu menutup sebagian kekurangan. Esok paginya, Alma memberanikan diri bicara saat Reno sedang sarapan. Mas, soal modal itu, aku ada tabungan. Nggak banyak, tapi semoga bisa bantu. Reno menoleh, terkejut. Serius kamu, Ma? Alma mengangguk. Iya, aku memang udah niat dari lama. Kalau ini buat masa depan kita, aku mau jadi bagian di dalamnya. Tanpa menunggu jawaban Reno, Alma menyerahkan buku tabungan dan ATM-nya. Reno terlihat ragu, tapi senyum tulus Alma membuatnya luluh. Kamu itu selalu ada buat aku, ya? Alma tertawa kecil. Aku istrimu, Mas. Tentu aku harus berdiri di sampingmu. Namun, saat Reno menceritakan hal itu ke Bu Mira, reaksi yang didapatkan sangat berbeda. Hah? Dia bantu modal? Kamu yakin itu uang halal? Jangan-jangan hasil minjem atau hutang di mana-mana, ucap Bu Mira tajam. Reno mengernyit. Ibu, Alma kerja keras kok. Nabung dari hasil kerja di toko kelontong. Dia tulus, Bu. Bu Mira mendengus. Tulus atau tidak, jangan terlalu melibatkan dia dalam urusan ini. Restoran ini rencananya kita bangun atas nama keluarga, bukan urusan istri. Ucapan itu sampai juga ke telinga Alma. Ia memang tidak mendengarnya langsung dari mulut Bu Mira, tapi nada suara dan sikap Bu Mira yang mulai dingin tidak bisa disangkal. Beberapa kali ketika Alma memberikan ide atau sekadar ikut diskusi, Bu Mira hanya menjawab singkat, bahkan cenderung mengabaikan. Menurut ibu, mending meja kursi warna netral. Jangan kayak usulan kamu yang terlalu berwarna-warni. Ini restoran, bukan taman bermain anak-anak, ujar Bu Mira saat Alma mengusulkan tema interior. Alma hanya mengangguk pelan. Maaf, Bu, saya cuma kasih saran. Kalau nggak diminta, nggak usah komentar, jawab Bu Mira tajam. Reno diam saja, sibuk mengecek ponsel dan membiarkan ketegangan itu berlalu. Alma tidak memaksa. Ia memilih mundur perlahan, tetapi hatinya mulai terasa sepi. Meski begitu, Alma masih berusaha menyumbang hal yang lebih berarti. Diam-diam, ia membuka kembali kotak kecil peninggalan almarhumah ibunya. Di dalamnya tersimpan beberapa perhiasan lama, kalung emas, 2 cincin berlian kecil, dan gelang yang pernah menjadi kenangan masa kecilnya. Ia tahu nilai benda-benda itu tak sekadar harga, tapi juga emosional. Namun, ia rela menjualnya demi mewujudkan mimpi Reno.
Ia ingin jadi pilar tak terlihat dalam keberhasilan suaminya. Alma menjual perhiasan itu ke toko emas langganannya. Hatinya sempat goyah ketika cincin peninggalan ibunya hendak berpindah tangan. Namun ia kuatkan niat. Ini buat masa depan kami, Bu. Bisiknya pelan saat menyerahkan cincin itu ke petugas toko. Uang dari penjualan perhiasan itu ia serahkan kepada Reno beberapa hari kemudian. Ini tambahan, Mas. Buat beli alat dapur yang kamu cerita kemarin. Katanya sambil menyerahkan amplop berisi uang tunai. Reno terdiam. Matanya nyaris berkaca-kaca. Kamu dapat uang dari mana lagi? Alma hanya tersenyum. Adalah. Anggap aja tabungan cadangan. Yang penting Mas bisa terus maju. Namun, saat Reno menyampaikan hal ini ke ibunya, reaksi yang muncul justru menciptakan jarak yang makin terasa. Kenapa kamu terus-terusan menerima uang dari Alma? Nanti dia merasa punya hak besar atas restoran ini. Cetus Bu Mira. Ibu, dia istriku. Niatnya baik. Lagi pula kalau restorannya sukses, bukankah itu juga buat keluarga kita? Ya, tapi jangan sampai dia ikut campur banyak. Ingat, restoran ini harusnya warisan keluarga kita. Bukan jadi milik orang luar, tegas Bu Mira. Malamnya, sikap Bu Mira benar-benar berubah. Ia tidak lagi bicara akrab dengan Alma. Bahkan saat Alma menghidangkan makan malam, Bu Mira hanya diam dan makan tanpa sepatah kata pun. Alma menyadari ada sesuatu yang berubah. Ada batas yang kini seolah dibuat tak kasat mata. Alma mencoba bertahan. Ia tetap membantu Reno dengan semangat. Ia ikut ke toko bahan bangunan, menyiapkan dokumen, bahkan meneliti pemasok bahan makanan terbaik. Namun, semua bantuannya terasa diacuhkan. Reno mulai jarang meminta pendapatnya, dan ketika Alma menyampaikan ide, selalu ditanggapi dengan, "Nanti aku bahas dulu sama ibu." Hari-hari berlalu. Pembangunan restoran berjalan pesat. Baliho besar bertuliskan, "Coming soon, Rasa Nusantara Resto," berdiri megah di tepi jalan protokol. Setiap kali Alma melewati baliho itu saat pulang kerja, hatinya campur aduk. Ia seharusnya bangga karena ia ikut membangun impian itu. Tapi entah mengapa, justru ada rasa asing yang perlahan menyusup dalam dadanya. Suatu sore, Alma datang ke lokasi pembangunan untuk mengantar makanan ringan bagi para pekerja. Ia sengaja membuat kue favorit Reno dan membawa teh manis dalam termos besar. Tapi setibanya di lokasi, ia melihat Reno sedang berdiskusi serius dengan Bu Mira dan seorang perempuan muda berpenampilan elegan. "Oh, Alma," sapa Reno setengah hati. Bu Mira hanya mengangguk singkat, lalu segera berbalik melanjutkan pembicaraan dengan perempuan itu. "Ini siapa, Mas?" tanya Alma pelan. "Ini Nadia, konsultan interior. Ibu minta bantu dia urus konsep ruang makan dan dapur." Alma mengangguk. Ia menyodorkan makanan yang dibawanya, namun tak seorang pun tampak terlalu antusias. Bahkan Nadia hanya berkata singkat, "Wah, kayaknya saya nggak sempat nyicip deh, saya harus balik ke kantor." Alma berdiri kaku. Ia tidak marah. Tidak juga sedih. Ia hanya bingung. Kapan sebenarnya ia berubah menjadi orang asing di tengah mimpi yang dulu mereka bangun bersama? Saat malam tiba, Alma duduk sendiri di teras rumah sambil memandangi langit. Reno belum pulang. Katanya masih rapat dengan Nadia dan ibu. Ia meremas jari-jarinya, lalu tersenyum samar. "Mungkin beginilah caranya aku mendukung dari belakang. Tanpa sorotan. Tanpa ucapan terima kasih. Tapi semoga semuanya tetap bermakna." Ia tidak tahu bahwa langkah kecil yang ia ambil dengan tulus hari ini akan menjadi kekuatan besar di masa depan. Dan meski kini ia seolah hanya menjadi bayang-bayang, tak lama lagi akan tiba waktunya cahaya itu datang dari arah yang tak pernah disangka siapapun. Restoran itu kini berdiri megah di sudut jalan strategis kota. Bangunannya tinggi dengan dinding kaca bening yang mencolok,
dan tulisan besar berwarna emas di atasnya. Rasa Nusantara Resto. Baliho sudah diganti dengan spanduk promosi soft opening yang akan dilakukan seminggu lagi. Setiap orang yang lewat selalu menoleh, bahkan beberapa mengabadikannya melalui kamera ponsel. Penasaran dengan isi dari restoran bergaya modern dengan sentuhan etnik itu. Bagi banyak orang, ini adalah hasil kerja keras Reno dan ibunya, Bu Mira. Mereka adalah dua nama yang selalu disebut-sebut saat pembangunan restoran itu dibicarakan. Tapi bagi Alma, restoran itu adalah rumah dari mimpinya juga. Ia tidak menyumbang gagasan besar atau terlibat secara langsung dalam pembangunan tahap akhir, tapi ia adalah bagian dari fondasinya. Uang yang ia sisihkan, cincin warisan yang ia relakan, dan dukungan moral yang ia beri di tiap langkah Reno, semua tertanam di balik dinding restoran itu. Namun sejak restoran mulai berdiri tegak dan pembangunan memasuki tahap akhir, Alma mulai merasakan jarak yang makin lebar antara dirinya dan proyek besar itu. Ia sudah tidak lagi diajak ke lokasi pembangunan. Tidak juga dilibatkan dalam diskusi. Bahkan saat ia mencoba bertanya kepada Reno tentang konsep menu atau struktur pegawai, suaminya hanya menjawab dengan kalimat yang hampir selalu sama. Udah ada yang ngurus, Ma. Atau kamu urus rumah aja ya, Ma. Biar aku sama ibu yang beresin semuanya. Awalnya Alma mencoba memahami. Ia pikir mungkin Reno hanya sedang kelelahan dan butuh konsentrasi penuh. Tapi seiring waktu, semua menjadi jelas. Ia benar-benar dikeluarkan dari lingkaran. Semua keputusan diambil oleh Reno dan Bu Mira. Bahkan Nadia, konsultan interior itu, sekarang lebih sering berada di rumah mereka daripada Alma sendiri di restoran. Saat Alma diam-diam datang ke lokasi beberapa hari sebelum soft opening, ia merasa asing. Orang-orang menyapanya dengan ragu, bahkan beberapa tidak mengenalnya. Ia hanya berdiri sebentar, lalu pergi dengan alasan ingin menjemput cucian. Tak seorang pun bertanya kemana ia pergi atau menawarkan untuk menemaninya. Di rumah, Reno sering pulang larut malam. Kadang hanya sempat menyapa sebelum masuk kamar dan tertidur. Jikapun bicara, semuanya hanya soal restoran. Dan ketika Alma menawarkan bantuan, jawabannya tetap sama. Kamu istirahat aja, Ma. Gak usah repot-repot. Lebih menyakitkan lagi saat suatu malam, Reno dan Bu Mira duduk berdiskusi di ruang tamu. Alma sedang menyapu lantai dan tak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Ibu udah daftarin restoran atas nama kita berdua. Ya, biar nanti kalau ada investor resmi masuk, urusan jadi gampang, kata Bu Mira. Reno mengangguk. Iya Bu. Bagus, biar semua tertata. Kalau Alma tanya-tanya, bilang aja dia urus rumah. Dia kan istri, cukup di belakang. Jangan dikasih tahu soal sertifikat dan modal. Nanti ribet, lanjut Bu Mira. Siap, Bu. Saya ngerti, balas Reno singkat. Alma berhenti menyapu. Jantungnya berdegup cepat. Kata-kata Bu Mira menusuk hingga ke tulang. Ia menggigit bibirnya sendiri, menahan air mata yang sudah mendesak ingin jatuh. Tapi seperti biasa, ia memilih diam. Malam itu, saat Reno sudah tidur, Alma duduk sendirian di ruang makan. Ia menatap kosong ke arah dinding. Ada kalender yang bertanda merah pada tanggal soft opening restoran. Tanggal itu seharusnya menjadi momen penuh kebanggaan. Tapi baginya, tanggal itu terasa seperti perayaan yang menyakitkan, sebuah pesta kemenangan yang tak mengundangnya. Esok paginya, Alma tetap bangun seperti biasa. Menyiapkan sarapan, menyetrika baju kerja Reno, dan membereskan rumah. Tak ada yang berubah dari sikapnya. Bahkan ia masih mengantarkan bekal makan siang ke Reno, walaupun suaminya kini lebih sering makan di restoran bersama timnya. Hari demi hari Alma menjalani perannya dengan senyum. Ia tak ingin rumah yang dibangun dengan cinta itu runtuh karena emosi. Ia tahu, jika ia melawan,
Ia hanya akan dianggap sebagai istri yang tidak tahu diri. Maka Alma memilih menjadi angin yang tak terlihat, namun tetap mengalir di sekeliling mereka. Suatu sore, Bu Mira duduk di teras rumah sambil menyesap kopi. Alma datang membawa sepiring kue basah. "Ini Bu, saya bikin Nagasari tadi. Siapa tahu Ibu mau nyicip?" Bu Mira hanya menoleh sekilas. "Saya lagi diet, Ma. Jangan bawa-bawa makanan manis ke sini." Alma mengangguk pelan. "Maaf, Bu. Saya nggak tahu." Ia kembali ke dapur dengan langkah ringan, meski hatinya berat. Tapi dari dapur, ia mendengar suara Bu Mira menelepon seseorang, kemungkinan besar sahabatnya. Suaranya cukup keras hingga terdengar jelas. "Iya, restorannya udah hampir jadi. Anak saya yang urus semuanya. Dia hebat. Ibunya juga bantu banyak." "Istrinya?" "Ah, nggak ikut-ikut. Paling cuma masak dan bersih-bersih di rumah. Nggak bisa diharapkan juga." Alma menutup mulutnya sendiri, menahan sesak yang tiba-tiba memenuhi dada. Ia tahu, dirinya tak pernah dianggap setara. Ia hanya perpanjangan tangan rumah tangga, bukan bagian dari keberhasilan yang sedang dirayakan. Hari-hari menjelang pembukaan restoran semakin sibuk. Tamu undangan mulai disebar. Para influencer kuliner, jurnalis lokal, bahkan pejabat dinas pariwisata akan hadir. Tapi Alma tidak mendapatkan undangan. Tidak juga disebut dalam daftar orang-orang penting yang terlibat. Bahkan Reno tidak pernah menanyakan apakah Alma akan hadir atau tidak. Malam sebelum pembukaan, Alma duduk sendirian di kamar. Reno masih di lokasi restoran. Ia menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan dua orang muda yang bahagia, saling menggenggam tangan, memandang masa depan bersama. Tapi kini, tangan itu terasa longgar. Bahkan nyaris tak menyentuh. Air matanya akhirnya jatuh. Tapi bukan karena sedih ditinggalkan. Melainkan karena ia mulai menyadari. Ia tak pernah benar-benar diterima, hanya ditoleransi. Pagi hari pembukaan restoran, Alma bangun lebih awal dari biasanya. Ia memasak sarapan, menyiapkan kopi untuk Bu Mira, dan menyetrika kemeja Reno yang terbaik. Reno muncul dari kamar mandi dengan wajah berseri. "Ini hari besar kita, Ma," katanya sambil memakai jam tangan. Alma tersenyum tipis. "Iya, semoga semua lancar, Mas. Kamu nggak usah repot ikut, ya. Takutnya kamu capek berdiri lama-lama. Nanti kalau udah tenang baru deh kamu bisa main ke sana," ucap Reno cepat, seolah sudah hafal kalimat itu. Alma hanya mengangguk. "Iya, aku di rumah aja. Doa dari sini." Reno pamit dengan ciuman di kening Alma. Tapi Alma tahu, kening itu sedang kehilangan makna. Setelah Reno pergi, Alma duduk di teras, menyaksikan dunia bergerak di sekitarnya. Tetangga-tetangga lewat dengan baju bagus, beberapa bahkan berdandan, ingin menghadiri pembukaan restoran keluarga Reno. Mereka tersenyum dan berkata, "Bu Alma nggak ikut, nih? Kan ini usaha besar keluarga." Alma hanya tersenyum. "Nggak, saya bantu dari rumah aja. Mas Reno dan ibunya yang pegang semua." Sampai sore hari, tak ada kabar. Tak ada foto yang dikirimkan. Tak ada panggilan video, atau bahkan pesan singkat. Alma hanya melihat Instagram dan media sosial. Tempat restoran itu kini menjadi viral. Banyak yang memuji desain interiornya, menyoroti kelezatan makanannya, dan menyebut nama Reno dan Bu Mira sebagai dua tokoh utama di balik suksesnya rasa Nusantara. Tidak ada satupun menyebut nama Alma. Malam harinya, Reno pulang dalam keadaan lelah tapi puas. Ia langsung rebah di sofa. Alhamdulillah, acara sukses. Media semua datang, reviewnya bagus. Banyak yang mau jadi investor, ucapnya bangga. Alma hanya mengangguk. Aku ikut senang dengarnya.
Tak ada peluk hangat. Tak ada kalimat, terima kasih. Tak ada pengakuan. Dan disitulah, di ruang tamu yang dahulu penuh harapan, Alma menyadari, ia benar-benar sudah terpinggirkan. Ia tetap istri, tetap ibu rumah tangga, tetap ada. Tapi kehadirannya kini hanyalah pelengkap, bukan pilar. Namun, dalam hatinya, Alma tetap menyimpan cinta. Cinta yang tak meminta balasan. Cinta yang mungkin perlahan berubah bentuk. Sebab cinta yang tidak dihargai, hanya akan menjadi pengorbanan. Dan pengorbanan yang tak diakui, bisa berubah menjadi kekuatan diam yang tak pernah disangka siapapun. Sejak restoran hampir rampung dan mulai beroperasi secara internal, perubahan sikap Reno mulai terasa nyata di mata Alma. Bukan lagi hanya sebatas perubahan waktu pulang atau sibuknya urusan kerja, tapi perubahan sikap yang menusuk diam-diam ke relung hati seorang istri yang selama ini setia berdiri di belakang layar. Dulu, setiap Reno pulang kerja, meski lelah, ia selalu menyempatkan duduk bersama Alma di teras, menceritakan apa saja yang terjadi seharian. Tentang bahan makanan yang sulit didapat, pegawai yang salah memasak, atau tentang mimpi-mimpinya memperluas jaringan restoran ke kota lain. Alma selalu menjadi pendengar yang baik, menatap wajah suaminya dengan kagum dan penuh cinta. Namun kini, suasana itu hilang. Entah sejak kapan tepatnya, tapi perlahan-lahan Reno mulai berubah. Ia pulang semakin larut malam, kadang hanya membawa tubuh lelah yang langsung merebah keranjang tanpa bicara sepatah kata pun. Jika Alma bertanya, jawabannya selalu singkat dan dengan nada datar. Capek. Banyak kerjaan. Bisa nanti aja, nggak sekarang ya. Urusan dapur kamu aja deh, jangan ikut-ikut nanya yang berat-berat. Awalnya Alma mencoba memaklumi. Ia tahu, menjalankan restoran bukan hal mudah. Apalagi jika baru buka dan penuh tekanan. Tapi makin hari, perlakuan Reno bukan lagi sekadar karena lelah, melainkan ketidaktertarikan. Bahkan cenderung menjauh. Ketika Alma mencoba membawakan makan siang ke restoran, Reno justru menegurnya. Lain kali nggak usah datang-datang ke restoran ya. Aku lagi sibuk. Pegawai juga jadi nggak enak kalau kamu duduk-duduk di dapur. Alma terdiam. Bukankah selama ini ia justru ingin menjadi bagian dari semua itu? Yang lebih menyakitkan adalah saat Bu Mira semakin sering menunjukkan ketidaksukaannya secara terang-terangan. Jika dulu ia masih menutupi sindirannya dengan senyum tipis atau bahasa halus, kini ia tidak segan-segan bicara langsung di depan Alma seolah Alma tak punya perasaan. Suatu malam, saat makan malam bersama di ruang keluarga, Bu Mira membuka obrolan sambil menyesap sup buatan Alma. Restoran sekarang makin rame. Harusnya ada orang yang ngerti bisnis beneran yang bantu. Bukan sekadar orang rumahan yang bisanya masak dan nyuci. Alma terdiam. Ia tahu arah ucapan itu. Reno hanya sibuk dengan ponselnya, tidak membela atau menengahi. Bu Mira melanjutkan, saya sih nggak nyindir siapa-siapa ya. Tapi kalau ada orang yang merasa terlalu ikut campur, padahal nggak ngerti apa-apa, nanti malah jadi beban. Bukan bantuan. Alma tersenyum kaku. Saya nggak pernah ikut campur, Bu. Hanya bantu sebisanya. Bu Mira mengangkat alis. Iya, sebisanya itu yang kadang malah bikin tambah repot. Coba aja waktu kamu ikut-ikut ngatur konsep warna restoran. Kalau saya nggak ganti lagi, bisa hancur semua desain. Reno tetap diam. Alma menunduk. Tangannya menggenggam ujung sarung yang dikenakannya. Hatinya perih, tapi ia mencoba kuat. Ia mulai merasa asing di rumah yang dulu penuh canda dan harapan. Bahkan dapur yang selama ini menjadi wilayahnya kini mulai dikomentari oleh Bu Mira. Kalau kamu masak, coba yang lebih bergizi. Reno itu kerja keras, perlu asupan bagus. Jangan cuma masak yang gampang-gampang aja. Hari-hari berlalu dengan Alma menahan luka yang makin menumpuk. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai istri.
menyambut Reno yang pulang malam, meski hanya dengan sekilas anggukan. Menyiapkan pakaian kerja, meski tidak pernah lagi mendengar ucapan terima kasih. Bahkan ketika Reno lebih sering membawa pulang makanan dari restoran, Alma tetap menyuguhkannya minuman hangat, meski hanya diminum seteguk. Suatu malam, Alma mengumpulkan keberaniannya untuk bicara. Saat Reno baru selesai mandi dan duduk di tempat tidur, Alma duduk di sisinya. "Mas, boleh aku tanya sesuatu?" Reno mengangguk tanpa menoleh. "Apa?" "Kita masih satu arah, kan? Aku masih jadi bagian dari hidupmu, kan?" Reno menoleh sejenak, lalu kembali menunduk. "Maksud kamu apa sih?" "Aku merasa kamu mulai menjauh. Aku nggak lagi jadi bagian dari mimpimu. Padahal dulu, kita bangun ini bersama. Dari awal." Reno menghela napas panjang. Sekarang aku lagi fokus. Restoran itu besar, bukan main-main. Aku harus jaga reputasi. Kalau kamu ikut-ikut terus, nanti malah ganggu." "Ganggu?" Alma tercekat. "Aku nggak bermaksud kasar. Tapi ini urusan profesional. Ibu juga sudah bantu banyak, dan Nadia juga ngerti bisnis. Kamu cukup di rumah. Itu sudah bantu besar." Malam itu Alma hanya terdiam. Ia tidak ingin memperpanjang perdebatan. Tapi hati kecilnya berteriak. Ia tidak meminta pengakuan besar-besaran. Hanya sedikit penghargaan. Sedikit ruang untuk tetap berada di sisi suaminya. Esok harinya, Alma mulai menulis di buku kecil yang ia simpan di dalam lemari. Buku itu awalnya digunakan untuk mencatat belanja rumah tangga, tapi kini berubah menjadi tempat curahan hatinya. "Jika aku bukan lagi bagian dari mimpi ini, setidaknya aku pernah menjadi alasnya," tulisnya. Ia mulai menulis setiap malam, mencatat perubahan-perubahan kecil yang menyakitkan. Saat Reno lupa ulang tahun pernikahan mereka. Saat Bu Mira menyuruhnya membersihkan kamar tamu hanya karena Nadia akan menginap semalam. Saat Reno lebih banyak tersenyum kepada pegawai restoran daripada kepada dirinya. Lambat laun, Alma mulai menarik diri. Ia tetap menjalankan kewajiban, tapi tidak lagi mencoba ikut dalam urusan restoran. Ia tak lagi bertanya tentang perkembangan usaha. Tak lagi menyiapkan bekal. Bahkan saat Reno pulang tengah malam pun, ia memilih tidur lebih awal, pura-pura lelap. Namun jauh di dalam hatinya, ada luka yang tak bisa disembuhkan hanya dengan diam. Luka itu makin dalam setiap kali ia melihat Reno semakin jauh. Bahkan hubungan mereka yang dulu penuh tawa, kini hanya dipenuhi keheningan dan basa-basi. Suatu sore, Alma pergi ke pasar seperti biasa. Tapi bukan untuk belanja sayur. Ia menuju toko emas kecil di sudut pasar. Tempat yang sama tempat ia dulu menjual perhiasan warisan ibunya. Ia berdiri di depan toko itu, menatap pantulan dirinya di kaca. "Aku bisa sabar. Tapi bukan berarti aku akan selalu diam." Sore itu juga, ia mulai menyusun rencana kecil. Ia tidak berniat membalas. Tapi ia tahu, harga dirinya sebagai istri, sebagai perempuan, tidak bisa terus-menerus diinjak. Ia tahu, jika ia terus menunggu dihargai, maka selamanya ia akan dilupakan. Dan ketika malam tiba, saat rumah kembali sunyi dan Reno tertidur lelah, Alma duduk di ruang tengah, menatap cahaya bulan dari balik jendela. "Jika rumah ini tak lagi melihatku sebagai cahaya, maka aku akan jadi bintang di langitku sendiri." Perubahan sikap Reno, sindiran Bu Mira, dan kesunyian yang membunuh perlahan, semuanya menjadi bahan bakar. Alma tidak ingin jadi wanita yang meledak dalam kemarahan. Ia akan tetap diam. Tapi diamnya kini bukan lagi karena lemah. Diamnya adalah jeda. Sebuah jeda menuju langkah besar. Dan saat-saatnya tiba, dunia akan tahu bahwa wanita sepertinya tidak bisa dihapus begitu saja dari kisah yang pernah ia bantu bangun dari awal.
Hari itu langit tampak cerah, seolah semesta sedang menyambut perayaan besar. Di jalan utama kota, tepatnya di depan restoran Rasa Nusantara, karpet merah sudah tergelar sejak pagi. Balon-balon warna emas dan putih menggantung di sepanjang pintu masuk. Poster-poster besar menampilkan wajah Reno dan Bu Mira sebagai pemilik utama, lengkap dengan kutipan-kutipan tentang kerja keras dan keberanian memulai usaha dari nol. Musik mengalun lembut dari pengeras suara yang ditata di beberapa sudut taman restoran. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, menyambut hari yang sudah lama dinantikan. Grand opening restoran megah kebanggaan keluarga Reno. Namun di rumah kecil yang berada tak jauh dari keramaian itu, suasana berbeda sama sekali. Alma menyapu halaman dengan pelan. Ia sudah terbiasa dengan kesunyian. Tapi hari ini, kesunyian itu terasa lebih tajam, lebih dingin. Ia sudah mendengar kabar tentang grand opening dari tetangga, bukan dari suaminya sendiri. Ibu-ibu kompleks sudah membicarakan siapa saja yang diundang, berapa banyak wartawan yang akan datang, bahkan siapa saja influencer ternama yang akan membuat liputan langsung di tempat. Tapi Alma? Ia tidak tahu apapun. Tak ada undangan. Tak ada kabar. Tak ada ajakan, bahkan sekadar ucapan. Beberapa hari sebelumnya, Alma sempat mencoba bertanya. Malam itu Reno baru pulang sekitar pukul 11 malam. Ia terlihat kelelahan, membuka sepatu dengan tergesa lalu duduk di sofa tanpa bicara sepatah kata pun. "Mas, grand openingnya kapan, ya?" tanya Alma pelan, dengan suara yang bahkan nyaris tenggelam oleh denting jam dinding. Reno tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu menunduk sambil membuka ponselnya. "Sebentar lagi," jawabnya singkat. Boleh aku ikut, Mas? Biar bantu-bantu sedikit." Reno tidak menjawab. Ia hanya menutup ponselnya lalu berdiri. "Aku mandi dulu, ya," katanya datar sebelum berjalan masuk ke kamar mandi. Meninggalkan Alma dengan segudang pertanyaan yang tak pernah terjawab. Dan pagi ini, hari yang seharusnya penuh kebanggaan bagi keluarga mereka, justru menjadi hari paling menyakitkan bagi Alma. Saat ia melihat Reno keluar dari kamar dengan jas rapi dan parfum yang harum, Alma sempat tersenyum kecil. "Mas, aku bantu bawa sesuatu ke mobil." Reno menoleh, menatap Alma sekilas, lalu menggeleng. "Nggak usah. Udah ada tim yang ngurus semua." "Mas, aku ikut, ya?" ucap Alma, sedikit ragu tapi masih berharap. Namun sebelum Reno sempat menjawab, Bu Mira sudah muncul dari arah dapur, mengenakan kebaya modern dan make up yang tebal. Matanya menatap Alma dari ujung rambut sampai kaki. "Kamu ikut? Untuk apa?" tanyanya datar. Alma menahan napas. "Aku cuma ingin ikut melihat, Bu. Kan ini usaha Mas Reno. Aku juga." Bu Mira langsung memotong. "Kamu bukan siapa-siapa dalam bisnis ini, Alma. Jangan memaksa. Ini acara penting, bukan tempat untuk orang yang gak tahu apa-apa soal usaha." Alma membeku. Kalimat itu menusuknya lebih dalam daripada sebelumnya. Reno hanya diam. Ia bahkan tidak berusaha menenangkan. Tidak menyela. Tidak membela. Ia hanya memalingkan wajah dan berkata, "Sudah, Ma. Aku berangkat dulu. Doakan saja semoga lancar." Reno dan Bu Mira keluar rumah, menaiki mobil hitam yang sudah menunggu. Alma berdiri di ambang pintu, menyaksikan mobil itu melaju perlahan, menjauh membawa orang-orang yang pernah ia cintai dan dukung sepenuh hati. Di dalam rumah, kesunyian kembali memeluknya erat. Alma duduk di kursi ruang makan. Meja itu kosong. Tak ada sarapan yang disentuh. Tak ada gelas kopi yang diminum. Matanya menerawang jauh, menatap vas bunga kering di sudut ruangan yang tampak semakin layu. Matanya menerawang jauh, menatap vas bunga kering di sudut ruangan yang tampak semakin layu. Hatinya terasa hampa,
Seakan-akan semua warna dalam hidupnya sudah ditarik paksa. Ia menghela napas panjang lalu berdiri. Diambilnya sapu, kembali membersihkan rumah. Seolah tidak ada perayaan besar yang sedang berlangsung. Seolah hari itu hanyalah hari biasa di tengah hidup yang perlahan kehilangan maknanya. Namun pikirannya tidak bisa diam. Ia terus bertanya, mengapa? Kenapa ia diperlakukan seolah tidak ada? Padahal ia adalah istri yang telah mengorbankan banyak hal untuk melihat suaminya sukses. Uang hasil kerja paruh waktunya, perhiasan warisan ibunya, bahkan masa mudanya yang ia serahkan penuh demi membangun keluarga bersama Reno. Tapi yang ia terima hanya perlakuan dingin, pengabaian. Dan hari ini, penolakan secara terang-terangan. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 siang, Alma memberanikan diri membuka ponsel. Ia membuka akun media sosial restoran Rasa Nusantara. Matanya langsung disambut dengan siaran langsung grand opening yang sedang berlangsung. Ia melihat Reno berdiri di panggung, tersenyum bangga di samping Bumira. Lampu kamera menyorot wajah mereka. Para wartawan berebut mengambil foto. Musik meriah terdengar di latar belakang. Alma menatap layar itu lama. Tangannya sedikit gemetar. Ia melihat Reno menyebutkan nama-nama penting yang telah membantu proses pembangunan restoran. Terima kasih kepada ibu saya tercinta, Bumira, yang telah mendampingi saya sejak awal. Dan kepada tim luar biasa yang sudah membuat mimpi ini menjadi nyata. Tak ada nama Alma. Bahkan satu kata pun tidak. Alma menutup ponselnya perlahan. Tapi hatinya kini bukan lagi sedih. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan marah. Bukan dendam. Tapi kesadaran. Ia sadar, dirinya memang tidak dianggap. Ia sadar, Reno dan Bumira telah membangun cerita mereka sendiri. Seolah Alma tak pernah ada di balik perjuangan itu. Tapi satu hal yang mereka lupakan. Bahwa ia bukan hanya istri biasa. Alma masuk ke kamar. Ia membuka lemari, mengambil sebuah map biru dari dalam laci yang paling bawah. Di dalamnya tersimpan bukti transfer, kwitansi investasi awal pembangunan restoran, dan surat perjanjian kerjasama yang sejak awal ia titipkan melalui kuasa hukum atas nama pribadinya. Reno tak pernah tahu bahwa ketika ia mengabaikan Alma sudah menyiapkan jaring pengaman sendiri, atas nama martabatnya sebagai perempuan yang juga berhak dihargai. Ia menatap dokumen itu dengan mata yang kini tenang. Senyumnya tipis. Jika mereka ingin melupakanku, maka aku akan membuat mereka mengingat siapa yang berdiri saat semuanya baru dimulai. Alma kembali ke ruang makan. Ia duduk, membuka buku catatannya yang sudah beberapa minggu terakhir ia isi dengan tulisan. Ia menulis kembali, dengan kalimat tegas. Aku tidak akan meminta pengakuan, tapi aku akan membuat dunia melihat siapa yang mereka abaikan. Hari mulai sore. Langit mulai menguning. Suara musik dari restoran masih terdengar samar dari kejauhan. Tapi di rumah kecil itu, seorang perempuan telah bangkit dari luka. Ia bukan lagi istri yang menunggu suami pulang dengan kabar baik. Ia bukan lagi perempuan yang berharap diberi peran dalam panggung kehidupan Reno dan ibunya. Alma kini sedang menyiapkan panggungnya sendiri. Dan di panggung itu, ia akan berdiri dengan kepala tegak, bukan sebagai tamu undangan, bukan sebagai istri pemilik restoran, tapi sebagai investor terbesar yang tak pernah mereka sadari kekuatannya. Malam pun tiba. Rumah tetap sunyi. Tapi bukan lagi sunyi yang menyakitkan. Sunyi itu kini terasa seperti ruang perenungan yang dalam. Dan disitulah, dalam keheningan yang indah, Alma menyiapkan langkah baru. Hari peresmian itu datang juga. Setelah berbulan-bulan pembangunan, ribuan rencana yang disusun, akhirnya restoran Rasa Nusantara berdiri megah di pusat kota. Siap menyambut tamu-tamu penting dan memperlihatkan wajah baru dari keluarga Reno. Tapi tak seorang pun tahu, di balik gemerlap itu, ada satu hati yang hampir hancur karena diabaikan.
Hati seorang istri yang pernah menjadi fondasi diam-diam dari semua keberhasilan ini, Alma. Pagi itu, Alma berdiri di depan cermin. Ia mengenakan gamis putih gading sederhana, wajahnya polos tanpa make-up berlebihan. Hanya dioleskan sedikit bedak agar tak tampak pucat. Di balik senyum tipisnya, ada harapan yang ia genggam erat. Bahwa hari ini, meski sekadar sesaat, Reno atau Bu Mira akan menyadari kehadirannya dan memberi sedikit ruang, sedikit tempat untuknya berdiri di sisi mereka. Bukan untuk dihormati, cukup dihargai. Dia tak membawa hadiah mewah. Hanya seikat bunga segar yang ia petik dari halaman sendiri, melati dan mawar kecil, dibungkus dengan pita sederhana yang ia temukan di laci dapurnya. Meski hatinya remuk karena tak diundang, Alma tetap percaya bahwa niat baik tak akan pernah salah tempat. Ia hanya ingin hadir, memberi ucapan selamat, dan menunjukkan bahwa meskipun tak diajak, ia tidak menyimpan dendam. Setelah berdiri lama di depan cermin, Alma menarik napas panjang. Ia tahu langkah ini berisiko. Ia tahu dirinya mungkin akan disingkirkan. Tapi ia harus datang. Untuk dirinya sendiri. Langkah Alma menyusuri jalan menuju restoran. Semakin dekat ke lokasi, suara riuh acara sudah terdengar. Mobil-mobil mewah terparkir di pinggir jalan. Ada spanduk besar bertuliskan, Grand Opening Rasa Nusantara, perjalanan rasa tanpa batas. Tenda besar berdiri gagah, dipenuhi tamu undangan yang berpakaian resmi. MC acara dengan suara lantang mengumumkan daftar acara, dan terdengar tepuk tangan meriah menyambut sesi sambutan dari Reno. Alma berdiri di balik kerumunan, memandangi semuanya dari kejauhan. Ia melihat Reno di atas panggung, mengenakan setelan abu-abu muda, wajahnya tampak percaya diri. Di sampingnya berdiri Bu Mira, dengan kebaya merah marun dan selendang batik mahal. Mereka tertawa. Berkisah tentang perjuangan yang mereka lewati, tentang impian yang akhirnya menjadi nyata. Tapi di atas panggung itu, tidak ada satupun kata yang menyebut nama Alma. Tidak satu kalimat pun yang mengisyaratkan bahwa ada seseorang yang dulu ikut menabur benih impian, meski dari belakang layar. Alma melangkah perlahan menuju gerbang restoran. Tapi sebelum sempat masuk lebih jauh, seorang satpam tinggi dengan seragam rapi menghadangnya. "Maaf, Bu. Acara ini khusus untuk undangan. Boleh saya lihat kartu undangannya?" Alma tersenyum lembut. "Saya istri dari Pak Reno. Saya hanya ingin mengucapkan selamat. Sebentar saja." Satpam itu tampak ragu. Ia memandang ke arah dalam, lalu mengangguk kecil kepada seseorang yang berdiri di balik pintu kaca restoran. Orang itu segera masuk ke dalam, kemungkinan melapor. Tak lama kemudian, dari dalam muncul Reno dan Bu Mira. Wajah mereka seketika berubah saat melihat Alma berdiri dengan bunga di tangannya. Bu Mira lebih dulu mendekat. "Ngapain kamu kesini, Alma?" Alma menunduk sopan. "Saya hanya ingin memberi ucapan selamat, Bu. Tak ada maksud lain." Reno berdiri beberapa langkah di belakang ibunya, menatap Alma tanpa ekspresi. Seakan kehadiran istrinya itu adalah gangguan tak penting di tengah pesta kemenangannya. "Kamu tidak diundang, Alma," kata Bu Mira ketus. "Acara ini untuk rekan bisnis, investor besar, dan orang-orang yang berperan dalam pembangunan restoran. Kamu bahkan tidak tahu konsep restoran ini." Alma menelan ludah. Tangannya yang memegang bunga mulai bergetar, tapi ia masih berusaha tenang. "Saya tahu saya tidak diundang, tapi sebagai istri." "Kamu bukan bagian dari ini," potong Bu Mira dengan suara yang lebih tinggi, cukup keras untuk menarik perhatian beberapa tamu terdekat. Tamu-tamu mulai melihat ke arah mereka. Beberapa bahkan merekam dengan ponsel secara diam-diam. Alma bisa merasakan tatapan tajam dan bisik-bisik di sekelilingnya. Reno melangkah maju, akhirnya buka suara. "Sudahlah, Ma. Jangan buat keributan. Alma, pulanglah.
Ini bukan tempat yang tepat buatmu. Kalimat itu menghantam seperti palu godam. Ini bukan tempat yang tepat buatmu. Bukan hanya penolakan, tapi pengusiran. Bukan hanya tak dihargai, tapi dipermalukan. Alma menunduk dalam. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya, tapi ia tahan mati-matian agar tidak jatuh di depan mereka. Ia menggenggam bunga lebih erat, lalu perlahan menyerahkannya kepada satpam. Tolong taruh ini di meja tamu. Tak perlu bilang dari siapa. Ia menatap Reno sejenak. Mata yang dulu selalu ia tunggu pulangnya setiap malam, kini terasa begitu asing. Lalu ia menoleh pada Bu Mira, memberi anggukan kecil penuh hormat. Dan tanpa satu kata pun, Alma berbalik. Melangkah pergi dalam diam. Setiap langkah terasa berat. Tapi ia tahu, harga dirinya jauh lebih penting daripada memohon tempat di panggung yang bahkan dibangun dari tulang-tulang pengorbanannya. Ia tak ingin dipandang sebagai pengganggu di rumah yang dulu ia impikan bersama. Di sepanjang perjalanan pulang, angin sore menyapu wajahnya. Air mata akhirnya jatuh satu persatu. Tapi Alma tidak menangis karena lemah. Ia menangis karena sadar. Hari ini adalah titik balik. Hari ini adalah peringatan terakhir bagi hatinya sendiri. Jangan pernah berharap dihargai oleh orang yang tak melihatmu sejak awal. Sesampainya di rumah, Alma langsung masuk dan menutup pintu. Ia tidak membanting, tidak mengeluh, hanya duduk di ruang tengah yang sepi. Tangannya meremas kain gamis yang ia kenakan. Dadanya sesak, tapi pikirannya jernih. Ia menatap map biru yang masih tergeletak di atas meja. Map itu berisi semua bukti yang selama ini ia simpan. Bukti bahwa ia adalah investor pribadi dalam pembangunan restoran itu. Ia tak pernah minta namanya dicantumkan. Tapi hari ini, semua batas kesabaran telah habis. Alma mengambil ponsel. Ia menghubungi pengacaranya. Pak Arya, kita lanjutkan sesuai rencana. Saya ingin nama saya tercantum resmi sebagai investor utama. Dan tolong bantu atur agar saya hadir dalam rapat pemegang saham pertama. Pak Arya di seberang sana terdiam sesaat, lalu menjawab dengan suara mantap. Baik, Bu Alma. Saya akan atur semuanya. Sore itu, Alma bukan hanya pulang dengan air mata. Ia pulang dengan keputusan. Ia akan ambil kembali tempat yang layak untuknya, bukan sebagai istri, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai seseorang yang berhak atas apa yang telah ia tanamkan. Malam pun tiba. Dan seperti biasa, rumah kembali sunyi. Tapi kali ini, keheningan itu membawa rasa baru. Bukan luka, bukan kesedihan, tapi ketegasan. Dalam diamnya, Alma menulis lagi di buku catatannya. Aku sudah cukup sabar. Kini waktunya mereka belajar bahwa menghina perempuan yang diam bukan berarti mereka aman selamanya. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian memalukan di hari peresmian restoran. Langit Jakarta mendung, tapi tak lebih mendung dari suasana hati Alma saat itu. Ia sudah tak menangis. Tidak lagi. Kesedihannya telah mengendap, perlahan berubah menjadi ketegasan. Diamnya sudah selesai, waktunya berbicara, dengan cara yang tak bisa diabaikan. Hari itu, Alma sedang duduk di teras rumahnya, menyapu halaman kecil yang tampak lebih sepi dari biasanya. Hening, hanya suara burung dan hembusan angin yang menemani. Tiba-tiba ponselnya berdering. Sebuah nomor yang tak ia kenali muncul di layar. Ragu-ragu, Alma mengangkatnya. Selamat pagi. Ini dengan Ibu Alma. Suara pria parubaya terdengar dari seberang. Ya, saya sendiri. Maaf, ini siapa ya? Perkenalkan, saya Pak Hendra, salah satu investor awal di Rasa Nusantara. Kami menerima laporan dari firma hukum Bu Alma bahwa Ibu adalah pemegang saham mayoritas melalui perantara resmi. Kami ingin mengundang Ibu dalam rapat internal pemilik dan investor inti, siang ini pukul 2, di ruang meeting Hotel Lestari.
apakah ibu bersedia hadir? Alma sempat terdiam. Suaranya tercekat, tapi kemudian ia menguatkan diri. Baik, Pak Hendra. Saya akan datang. Setelah panggilan berakhir, Alma menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, seseorang dalam lingkaran bisnis Reno mengakui dirinya. Bukan sebagai istri. Bukan sebagai perempuan yang hanya berdiri di belakang. Tapi sebagai investor. Sebagai pemilik. Ia segera bersiap. Kali ini Alma memilih pakaian yang berbeda dari biasanya. Ia mengenakan blus biru laut dengan blazer sederhana dan rok panjang hitam. Rias wajahnya tetap ringan, tapi cukup menonjolkan ketegasannya. Rambutnya ia sanggul rapi. Penampilannya bukan sebagai ibu rumah tangga yang diabaikan, tapi sebagai seorang perempuan yang datang membawa kendali. Tepat pukul 2 siang, Alma tiba di Hotel Lestari. Suasana formal terasa begitu kuat. Di ruang rapat, beberapa orang sudah berkumpul. Ada Pak Hendra yang menyambutnya hangat, 3 orang pemilik modal lainnya, dan seorang notaris yang duduk di ujung meja bundar. Silakan duduk, Bu Alma, ujar Pak Hendra sambil menunjuk kursi di sampingnya. Alma mengangguk sopan dan duduk. Detik itu, ruang terasa hening sejenak. Semua mata tertuju padanya. Beberapa dengan penasaran, yang lain dengan hormat. Rapat pun dimulai. Bapak dan Ibu sekalian, buka Pak Hendra. Beberapa minggu terakhir kami melakukan audit internal terhadap struktur kepemilikan Rasa Nusantara, terutama berkaitan dengan pendanaan pembangunan awal. Hasil audit menunjukkan bahwa ada aliran dana pribadi yang sangat signifikan masuk ke rekening perusahaan, melalui akun perantara dan lembaga keuangan independen. Ia lalu menoleh ke notaris. Silakan, Bu Ratna. Notaris itu membuka dokumen, lalu membaca beberapa poin penting. Berdasarkan data valid, total dana investasi yang tercatat dari jalur pribadi atas nama resmi Ibu Alma mencapai 52% dari total modal pembangunan awal restoran. Lebih dari setengah. Sesuai hukum dan ketentuan perusahaan, hal ini secara otomatis menjadikan Ibu Alma sebagai pemegang saham mayoritas. Ruangan terdiam. Bahkan suara AC pun seolah lenyap. Beberapa investor saling menoleh, sebagian terkejut, sebagian mengangguk perlahan. Pak Hendra kembali bicara. Kami jujur sangat terkejut, Bu Alma. Tapi saya pribadi kagum. Anda diam selama ini, tidak menuntut apapun, bahkan hadir pun tidak. Namun angka tidak bisa bohong. Perusahaan ini berdiri berkat fondasi dana yang sebagian besar Anda berikan. Alma menunduk sejenak, menahan gejolak emosi yang hampir mengalir. Tapi ia tahu, hari ini bukan waktu untuk lemah. Saya tidak pernah berniat menuntut apa-apa sebelumnya, ucapnya tenang. Tapi setelah melihat bagaimana saya diperlakukan sebagai orang asing di hari peresmian, saya sadar saya harus berdiri untuk diri saya sendiri. Saya tidak ingin merebut, tapi saya ingin dihormati atas apa yang memang menjadi hak saya. Salah satu investor lain, pria parubaya berkacamata, angkat bicara. Dan Anda memiliki hak itu sepenuhnya, Bu Alma. Ini bukan soal hubungan keluarga. Ini soal struktur bisnis. Kami mendukung penuh Anda untuk menggunakan hak suara dalam rapat apapun ke depan. Pak Hendra mengangguk. Kami akan segera menyusun perubahan struktur direksi. Bu Alma akan kami tempatkan sebagai komisaris utama, jika Anda tidak keberatan. Alma tersenyum kecil. Saya tidak keberatan. Rapat berlanjut selama hampir 1 jam. Keputusan besar dicatat. Notaris mendokumentasikan semua pernyataan dan akan mengesahkan perubahan struktur dalam waktu dekat. Hari itu, dengan cara yang tenang namun pasti, Alma resmi kembali, bukan sebagai istri yang dilupakan, tapi sebagai pemilik sah yang diakui. Setelah rapat selesai, Pak Hendra menghampiri Alma secara pribadi. Bu Alma, saya tahu ini mungkin bukan tempat saya bicara, tapi saya mengenal Reno.
Ia terlalu dibutakan oleh semangat muda dan ibunya. Alma tersenyum pahit. Saya tahu, Pak. Tapi saya juga tahu bahwa hidup terlalu singkat untuk terus menunggu orang berubah tanpa menyadari nilaimu. Sebelum pulang, Alma singgah sebentar ke taman kecil di samping hotel. Ia duduk sendiri di bangku kayu, memandangi kolam air mancur. Dadanya terasa lebih lapang. Beban yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. Hari ini, kebenaran akhirnya terungkap. Bukan karena ia menuntut, bukan karena ia membalas. Tapi karena keadilan memang tidak akan pernah bisa terus disembunyikan. Dan ketika kebenaran akhirnya muncul ke permukaan, tak seorang pun bisa menyangkalnya. Malam itu, di rumah kecilnya, Alma duduk di depan meja makan. Ia membuka buku catatannya, menulis dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar. Diamku selama ini bukan berarti aku tidak berharga. Tapi kini, aku memilih untuk bicara. Bukan dengan amarah, tapi dengan bukti. Ia menutup buku itu dan menatap keluar jendela. Esok akan menjadi hari baru. Bukan lagi hari menanti, tapi hari menata kembali. Ia akan kembali berdiri, bukan di belakang siapapun, tapi di tempat yang memang layak ia pijak. Beberapa hari setelah rapat pemegang saham yang mengubah segalanya, Alma kembali melangkah ke restoran yang dulu mengusirnya. Namun kali ini, ia datang bukan sebagai tamu yang ditolak, melainkan sebagai sosok yang kini memiliki suara tertinggi di dalam struktur perusahaan, pemilik saham mayoritas dan komisaris utama. Langkah Alma terasa mantap ketika ia memasuki gedung restoran Rasa Nusantara. Petugas keamanan yang sebelumnya menghalanginya kini berdiri dan membungkuk sopan. Selamat datang, Ibu Alma. Alma hanya membalas dengan anggukan kecil, tak ada senyum berlebihan. Wajahnya tenang, namun tatapan matanya tajam dan penuh kendali. Di dalam ruang meeting yang mewah dan tertutup, Alma telah mengatur sebuah pertemuan penting bersama seluruh jajaran manajemen dan bagian keuangan. Di ujung meja panjang ruang rapat, Alma duduk sebagai pemimpin rapat. Di kanan kirinya sudah hadir para direktur, manajer operasional, serta perwakilan keuangan. Ketegangan terasa menggantung di udara. Semua orang menanti dengan diam. Tak lama kemudian, Reno dan Bu Mira datang, sedikit terlambat. Wajah keduanya menyiratkan kebingungan dan ketidakpercayaan, terutama saat melihat Alma duduk di kursi pimpinan. Apa maksud semua ini? Tanya Reno, langsung memotong suasana. Alma menoleh pelan, menatapnya. Silakan duduk, Reno. Ibu juga, silakan. Rapat akan dimulai. Bu Mira mendesis pelan, tapi menuruti. Wajahnya merah. Mungkin karena malu, mungkin karena marah. Reno tampak menahan diri, namun sorot matanya tak bisa menyembunyikan keterkejutan yang ia rasakan. Setelah semua duduk, Alma membuka map berisi dokumen evaluasi dan memulai presentasi. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan bahwa mulai hari ini saya mengambil peran aktif sebagai komisaris utama Rasa Nusantara, ucap Alma dengan suara tegas namun tetap berkelas. Saya tidak datang untuk mengacaukan, tapi untuk membenahi. Seisi ruangan terdiam. Hanya suara kertas yang dibalik pelan oleh Alma. Saya telah mengaudit laporan keuangan 3 bulan terakhir bersama tim dari kantor hukum dan akuntan independen. Hasilnya mengecewakan. Banyak pengeluaran yang tidak sesuai alokasi, beberapa pembelian bahan baku yang di-markup, dan sistem laporan yang tidak transparan. Bahkan ditemukan indikasi pengalihan dana tanpa persetujuan investor. Beberapa kepala tertunduk. Salah satu manajer keuangan mulai gelisah. Mulai hari ini, lanjut Alma, kita akan menata ulang struktur kerja. Akan ada sistem pelaporan baru yang wajib diunggah setiap minggu dan bisa diakses seluruh pemegang saham. Gaji direksi juga akan disesuaikan dengan performa. Dan setiap pengeluaran di atas 5 juta rupiah harus mendapat persetujuan tertulis dari komisaris.
Reno mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja, tampak gusar. Jadi kamu sekarang mau kendalikan semua? Ini restoran saya. Alma menoleh perlahan. Ini restoran kita. Tapi saya adalah investor terbesar. Dan berdasarkan keputusan pemegang saham, saya punya wewenang penuh untuk mengarahkan jalannya perusahaan. Bukan untuk membalas siapapun. Tapi untuk memastikan bisnis ini tidak jatuh karena ego atau kesalahan pengelolaan. Bu Mira tak bisa menahan diri. Kamu pikir kamu siapa? Baru ikut-ikutan jadi investor lalu sok mengatur. Alma tersenyum kecil. Tapi dalam senyum itu ada ketegasan. Saya adalah orang yang kalian singkirkan dari hari penting restoran ini. Tapi anehnya, sebagian besar dana restoran ini berasal dari tabungan saya sendiri. Tabungan yang saya kumpulkan diam-diam selama bertahun-tahun pernikahan. Uang itu berasal dari pekerjaan paruh waktu saya, dari hasil menahan keinginan membeli ini itu, dan dari penjualan emas warisan ibu saya. Ruangan sunyi. Tidak ada yang bisa menyangkal itu. Reno menunduk, wajahnya memucat. Ia ingat, Alma memang sering terlihat hemat, bahkan terkadang memilih tidak membeli apa-apa untuk dirinya sendiri. Ia hanya tahu Alma sering bekerja, tapi tak pernah mengusik. Dan kini ia sadar, uang yang selama ini ia kira remeh ternyata menjadi tiang utama kesuksesan restoran ini. Banyak orang mungkin akan membalas dendam dengan cara kasar, lanjut Alma. Tapi saya tidak butuh membalas dengan hinaan. Cukup saya tunjukkan siapa saya sebenarnya. Bukan dari kata-kata, tapi dari hasil kerja. Ia kemudian membuka halaman berikutnya. Saya akan mengundang konsultan bisnis independen untuk melakukan penilaian ulang terhadap sistem kerja dan kepuasan pelanggan. Saya juga akan menata ulang sistem rekrutmen, memberikan pelatihan kepada staf agar lebih profesional dan sopan dalam pelayanan. Salah satu manajer operasional bertepuk tangan kecil, disusul beberapa lainnya. Mereka tidak bersuara selama ini, namun dalam hati mereka kagum pada cara Alma memimpin. Tegas, terukur, dan penuh perhitungan. Bukan emosional, bukan dendam. Reno akhirnya angkat bicara, kali ini lebih tenang. Jadi, kamu benar-benar akan ambil alih semuanya. Alma menatapnya lurus. Saya akan memperbaiki semuanya. Kamu tetap bisa menjalankan peranmu sebagai direktur, selama kamu mengikuti sistem dan bekerja dengan profesional. Tapi jika kamu ingin keluar, itu hakmu. Reno menunduk. Ia tak bisa berkata-kata. Bu Mira terlihat ingin menyela, tapi kali ini Alma memotong lebih dulu. Saya tidak akan memecat siapapun hanya karena masa lalu. Tapi saya tidak akan ragu jika ada yang mencoba merusak sistem yang sedang saya bangun. Rapat berlangsung hampir 2 jam. Ketika selesai, suasana berubah. Beberapa karyawan menghampiri Alma diam-diam, menyampaikan rasa hormat dan dukungan. Salah satu staf dapur berkata, akhirnya ada pemimpin yang benar-benar peduli, Bu. Alma hanya tersenyum dan menepuk bahunya. Sebelum pulang, Reno sempat mendekatinya. Maafkan aku, Alma, katanya lirih. Aku tidak pernah tahu bahwa kamu. Alma tidak menjawab langsung. Ia menatap suaminya itu dengan mata yang sudah tak lagi berharap. Aku tidak butuh ucapan maaf, Reno. Yang aku butuh hanyalah dihargai. Dan kamu gagal melakukannya. Sekarang aku sudah berdiri, dan aku tidak akan duduk kembali hanya demi membuatmu nyaman. Reno tertunduk. Alma meninggalkan restoran hari itu dengan kepala tegak. Langit sore Jakarta mulai cerah. Ia berjalan menyusuri trotoar pelan, angin memainkan helai-helai rambut yang terurai dari sanggulnya. Ia tahu ini baru permulaan. Masih banyak yang harus dibenahi. Tapi hari ini, ia telah membalas semua perlakuan buruk bukan dengan teriakan, bukan dengan emosi, tapi dengan elegansi. Balasannya bukan kemarahan. Balasannya adalah keberhasilan.
Sudah seminggu sejak Alma secara resmi mengambil alih kendali manajemen restoran Rasa Nusantara. Perubahan yang ia lakukan mulai terasa. Laporan keuangan lebih teratur, sistem pelayanan membaik, dan pelanggan mulai memberi ulasan positif di media sosial. Aura baru terpancar dari restoran yang sebelumnya dikelola asal-asalan oleh ego dua manusia yang mengira mereka bisa berdiri tanpa pondasi. Namun, di tengah kemajuan itu, satu hal tak bisa dibendung, kegelisahan. Reno yang dulu begitu pongah kini mulai menyadari bahwa posisi dan wibawanya mulai luntur. Ia bukan lagi pemilik restoran yang dielu-elukan di grand opening tempo hari. Kini, orang-orang lebih banyak menyebut nama Alma. Bahkan para staf dapur dan pelayan yang dulunya takut pada Bu Mira, kini mulai melihat Alma sebagai pemimpin sejati yang tegas tapi adil. Dan Bu Mira, wanita yang selalu merasa dirinya paling benar, kini seperti harimau kehilangan taring. Tiap kali datang ke restoran, ia hanya duduk mengawasi, mengomel pelan pada staf yang tak lagi bisa ia tekan sesuka hati. Tak ada lagi yang menjawab, "Ya Bu," dengan takut-takut. Semua berubah. Semua tunduk pada sistem, bukan pada suara kerasnya. Suatu pagi, Reno datang ke restoran lebih awal dari biasanya. Alma yang sudah berada di ruang kantor atas terlihat sibuk memeriksa laporan stok bahan baku dan mengoreksi daftar supplier baru. Ia mengenakan blus putih dengan blazer krem, rambut dikuncir rapi. Wajahnya tenang dan fokus, tak terganggu oleh siapapun. Reno mengetuk pelan pintu kantor. "Alma, boleh bicara sebentar?" Alma menoleh. "Silakan masuk." Reno masuk, duduk di kursi seberang. Ada jeda yang cukup panjang sebelum ia akhirnya bicara. Aku minta maaf," ujarnya pelan. Alma mengangkat alis sedikit. "Maaf untuk apa, Ren?" Reno menghela napas. "Untuk semuanya. Aku sadar aku salah. Aku biarkan Mama memperlakukanmu seenaknya. Aku juga terlalu percaya diri. Kupikir aku bisa menjalankan semua ini tanpa kamu. Tapi nyatanya, waktu kamu turun tangan, semuanya jadi jauh lebih tertata. Pelanggan bertambah, manajemen lebih teratur. Alma memotong dengan nada datar namun tidak kasar. "Kamu minta maaf karena semuanya membaik setelah aku pegang, atau karena kamu kehilangan kuasa?" Reno tercekat. Ia ingin menjawab, tapi kalimat itu terlalu tepat menampar batinnya. Reno menarik napas. "Aku cuma ingin kita kembali seperti dulu. Kita bisa jalankan restoran ini bareng-bareng. Kamu tetap jadi komisaris. Aku tetap di direktur utama. Kita bisa bagi tugas." Alma tersenyum kecil, bukan senyum manis, melainkan senyum yang penuh makna. "Reno, aku sudah tidak mencari tempat untuk berdampingan demi nama. Aku mencari ruang untuk dihargai. Dan kamu telah memilih untuk tidak memberikannya dulu, saat aku membutuhkannya." Reno menunduk, malu. Sistem sudah berjalan, dan aku tidak berniat mencampakkan siapapun. Kamu tetap bisa bekerja di sini, tapi posisimu akan disesuaikan. Kamu akan duduk sebagai kepala operasional lapangan. Aku ingin kamu mulai dari bawah, agar kamu tahu apa yang selama ini tidak kamu lihat dari atas. Reno mendongak, kaget. "Kepala operasional lapangan? Kamu serius?" Alma mengangguk, tenang. "Serius. Aku suamimu, Alma. Aku, pemilik restoran ini juga." Suaranya mulai meninggi. "Pemilik sebagian," potong Alma, masih dengan nada dingin. "Dan seorang pemilik tidak otomatis jadi pemimpin. Apalagi jika dia pernah menolak orang yang menopang separuh kakinya." Sebelum Reno menjawab, pintu kantor terbuka keras. Bu Mira masuk dengan langkah cepat, wajah merah padam. "Aku dengar semua. Kamu tega, Alma. Mau menjatuhkan anakku sendiri? Mau menjadikannya bawahanmu?" teriak Bu Mira lantang.
Alma berdiri, menatap langsung mata mertuanya. Saya tidak menjatuhkan siapapun, Bu. Saya justru memberi kesempatan kedua. Kesempatan yang bahkan tidak pernah Ibu beri kepada saya. Bu Mira menunjuk Alma dengan telunjuk gemetarnya. Kamu perempuan kurang ajar. Mentang-mentang punya uang, mentang-mentang pegang saham, kamu pikir kamu bisa atur segalanya. Bukan hanya uang, Bu, jawab Alma tegas. Tapi akal sehat, kerja keras, dan hati yang tulus. Sayangnya, semua itu Ibu anggap lemah. Dan sekarang Ibu kaget karena ternyata itulah kekuatan yang sesungguhnya. Bu Mira berjalan mondar-mandir dengan emosi memuncak. Aku tak akan tinggal diam. Aku mundur. Aku tak sudi jadi pegawai restoran yang dipimpin menantu sendiri. Saya tidak meminta Ibu bekerja di sini, ucap Alma tenang. Tapi kalau Ibu ingin tetap terlibat, silakan. Namun posisinya sesuai kemampuan, bukan berdasarkan ikatan keluarga. Bu Mira menatap Alma dengan benci. Kau akan menyesal. Alma menatap balik dengan ketegasan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Tidak, Bu. Justru saya menyesal karena terlalu lama membiarkan diri saya direndahkan. Tanpa menunggu jawaban, Bu Mira berbalik dan berjalan keluar dengan langkah cepat. Suara pintu dibanting menggema ke seluruh ruangan kantor. Reno berdiri, menatap Alma, antara marah dan bingung. Kamu benar-benar berubah. Tidak, sahut Alma. Aku hanya akhirnya menunjukkan siapa aku sebenarnya. Reno memijat pelipisnya, lalu berkata, aku nggak bisa kerja sebagai kepala lapangan, MA. Itu terlalu rendah untukku. Alma menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab, itu bukan soal rendah atau tinggi, Reno. Itu soal proses. Kalau kamu lebih memilih gengsi daripada belajar ulang, maka silakan keluar. Pintu tetap terbuka, tapi arah jalannya tergantung kamu. Reno memandang Alma untuk waktu yang lama, mencoba mencari celah kelembutan yang dulu biasa ia temui. Tapi sekarang, yang ia lihat adalah sosok baru. Perempuan tangguh yang tidak lagi bisa dikendalikan dengan kata maaf atau rayuan masa lalu. Akhirnya Reno keluar dari kantor tanpa berkata sepatah pun. Setelah mereka pergi, Alma kembali duduk di kursinya. Ia menatap ruang rapat yang kini sunyi. Beberapa detik ia hanya diam, menyentuh pelan buku catatan kecil di depannya. Dalam buku itu, tertulis target-target kerja baru, rencana ekspansi, dan juga sebuah kalimat motivasi yang ia tulis sendiri beberapa hari lalu. Dulu aku berpikir diam itu sabar, sekarang aku tahu, diam terlalu lama hanyalah pembiaran. Hari itu, Alma keluar dari kantor restoran dengan tenang. Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan. Tapi di balik diamnya, dunia telah berbalik. Orang-orang yang dulu merendahkannya kini menyadari bahwa Alma bukan sekadar istri. Ia adalah poros yang selama ini menyangga segalanya dari balik layar. Dan kini, layar itu sudah ia sobek sendiri, agar dunia tahu siapa yang sesungguhnya layak berdiri di atas panggung. Beberapa bulan telah berlalu sejak Alma mengambil alih penuh kendali atas restoran Rasa Nusantara. Dalam waktu yang tak lama, aroma dan citra restoran tersebut berubah total. Bukan hanya dari segi fisik atau menu yang lebih bervariasi, melainkan dari atmosfer hangat yang kini menyelimuti setiap sudut tempat itu. Tak ada lagi nada tinggi yang menekan staf. Tak ada lagi ketidakteraturan atau pelayanan setengah hati. Di tangan Alma, restoran tersebut berubah menjadi rumah bagi para pekerja yang merasa dihargai dan pelanggan yang merasa disambut dengan sepenuh hati. Setiap pagi, Alma datang lebih dulu. Ia menyapa karyawan satu persatu, memeriksa bahan baku segar yang baru datang, bahkan tak segan ikut membantu memotong sayur atau mencicipi masakan koki demi menjaga kualitas rasa. Ia tak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun, walau kini jabatan dan statusnya melebihi semua yang dulu meremehkannya. Justru karena itu,
Semua orang menghormatinya. Ia mengenakan setelan sederhana namun rapi, wajahnya dihiasi senyum yang tak dibuat-buat. Ketika pelanggan datang, Alma sering turun langsung menyambut mereka. Tak sedikit yang akhirnya menjadi pelanggan tetap, bukan hanya karena makanan yang lezat, tapi juga karena pelayanan yang bersahaja. Di ruang tunggu restoran, sering terdengar pembicaraan orang-orang tentang bagaimana restoran ini lebih dari sekadar tempat makan. Ia adalah tempat yang menghidangkan ketulusan dan kenyamanan. Di dinding restoran, kini tergantung sertifikat-sertifikat prestasi. Salah satunya adalah penghargaan Restoran Berbudaya 2025, yang diberikan karena Alma menerapkan sistem kerja inklusif, membuka peluang kerja bagi ibu tunggal dan penyandang disabilitas ringan. Alma tahu, perjuangan seseorang tidak selalu tampak dari luar, dan ia ingin restoran ini menjadi tempat yang memberi harapan baru bagi orang-orang seperti dirinya dulu, yang hanya ingin dihargai, namun seringkali tak dianggap. Di saat yang sama, Reno dan Bu Mira tak lagi aktif dalam manajemen. Setelah Alma menata ulang sistem kerja dan menerapkan evaluasi transparan, keduanya perlahan mundur, bukan karena dipaksa, melainkan karena tak lagi mampu menyamai standar yang Alma tetapkan. Reno sempat mencoba bertahan, tapi akhirnya memilih untuk keluar setelah merasa tak sanggup menjalani pekerjaan dari bawah. Sementara Bu Mira, yang dulu duduk di ruang VIP dan merasa berkuasa, kini hanya datang sesekali sebagai tamu, duduk di sudut ruangan, menatap kosong ke arah dapur terbuka di mana Alma memimpin dengan tenang. Pada suatu sore yang cerah, restoran ramai seperti biasa. Pelanggan berdatangan, sebagian membawa keluarga, sebagian lagi pebisnis yang memesan ruang khusus. Di meja kasir, seorang karyawan baru sedang dilatih oleh staf senior. Di dapur, para koki bekerja dengan irama yang harmonis. Semua sibuk, namun tidak tergesa-gesa. Semua bekerja, namun tidak dengan tekanan. Itulah suasana yang Alma ciptakan, disiplin yang tidak mengintimidasi, dan kerja keras yang tidak kehilangan kebahagiaan. Di sudut ruangan itu, duduklah Reno dan Bu Mira. Wajah mereka tenang, tapi sorot matanya menyiratkan sesuatu yang sulit diartikan, penyesalan yang diam-diam merayap. Mereka tidak datang untuk membuat keributan, tidak pula ingin mencampuri urusan manajemen. Mereka hanya ingin makan. Namun sesungguhnya, mereka datang untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tempat yang dulu mereka anggap milik mereka sepenuhnya kini tumbuh lebih besar di tangan orang yang mereka remehkan. Alma melihat mereka dari jauh. Ia tahu. Tapi ia tidak berjalan menghampiri atau mengusir. Ia tidak menunduk malu, juga tidak menantang. Ia hanya tersenyum kecil dan kembali meneruskan pekerjaannya. Ia tak perlu berkata-kata, karena sikapnya sendiri sudah menjadi jawaban. Kadang, diam dan pencapaian adalah balasan yang paling menohok bagi mereka yang dulu bersikap semena-mena. Saat makanan diantar ke meja Reno dan Bu Mira, pelayan menyampaikan dengan sopan, Ibu Alma mengirimkan ini sebagai sambutan. Selamat menikmati. Mereka terdiam. Tak menyangka bahwa perempuan yang dulu mereka halau, kini justru menyambut mereka dengan elegan. Tidak ada hinaan, tidak ada sindiran. Hanya makanan lezat, diantar oleh sistem yang kini tak lagi mereka kuasai. Bu Mira menatap piringnya dalam diam. Entah sejak kapan matanya mulai berkaca. Kalau saja dulu kita tidak buta oleh gengsi, gumamnya lirih. Reno tidak menjawab. Ia menatap sekeliling restoran yang kini bersinar lebih terang. Tak ada satupun dari ini yang mencerminkan egonya dulu. Semua yang ia lihat adalah hasil tangan perempuan yang sabar, yang dulu sering ia diamkan saat makan malam, yang ia tinggalkan tanpa kabar saat sibuk dengan bisnis bersama ibunya, yang ia tolak kehadirannya pada hari peresmian. Kini, perempuan itu berdiri di puncak. Tanpa teriak, tanpa membalas. Tapi balasannya jauh lebih menyakitkan. Alma membuktikan bahwa yang mereka singkirkan dulu, justru adalah orang yang paling berharga dalam keberhasilan ini. Malam itu,
Alma berdiri di balkon lantai 2 restoran, memandangi kota yang mulai menyala dengan lampu-lampu. Di sampingnya, seorang asisten manajer memberikan laporan keuangan minggu ini. Angka-angka menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Beberapa proposal waralaba bahkan sudah masuk, meminta izin membuka cabang restoran serupa di kota lain. Terima kasih ya, Bu Alma. Karena Ibu, saya punya pekerjaan tetap dan bisa bantu orang tua di kampung, ucap si asisten sebelum pergi. Alma mengangguk. Teruslah kerja dengan hati. Itu yang membedakan restoran ini dari tempat lain. Ketika langit malam semakin gelap dan restoran mulai tenang, Alma berjalan perlahan ke ruang kantor, membuka buku catatan yang dulu ia simpan diam-diam. Di sana tertulis satu kalimat yang tak pernah ia hapus. Yang merendahkanmu akan belajar bahwa yang mereka remehkan bisa berdiri lebih tinggi, hanya karena memilih tidak membalas dengan cara yang sama. Ia menutup buku itu, lalu menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Perempuan yang ia lihat bukan lagi Alma yang dulu takut menyampaikan pendapat, bukan lagi menantu yang memilih diam saat dihina, bukan lagi istri yang mencoba bertahan dengan harapan suaminya berubah. Kini, Alma berdiri sebagai perempuan yang tangguh, yang tidak butuh pembalasan lewat caci maki atau dendam terang-terangan. Ia balas ketidakadilan itu dengan kejutan yang tak akan pernah mereka lupakan. Menjadi lebih hebat, lebih kuat, lebih bijak, dan tetap elegan. Kadang dalam hidup, kita akan menemui orang-orang yang meremehkan, merendahkan, bahkan menyingkirkan kita, hanya karena mereka merasa lebih tinggi atau lebih layak. Namun ingatlah, kekuatan sejati bukan datang dari balasan yang kasar, tapi dari kesabaran dan ketegasan dalam diam. Jika kamu sedang berada di posisi seperti Alma, diabaikan, diperlakukan tidak adil, atau dianggap tidak berharga, jangan buru-buru membalas dengan amarah. Bangun dirimu perlahan, kumpulkan keberanianmu, dan buktikan dengan karya serta keteguhan sikap. Karena saat waktunya tiba, dunia akan melihat siapa kamu sebenarnya. Dan mereka yang pernah menyakitimu, tak punya pilihan selain mengakui kehebatanmu. Dan untuk kamu yang mungkin tanpa sadar pernah memperlakukan orang lain seperti Reno atau Bu Mira, jangan pernah merasa malu untuk berubah. Kadang kita perlu kehilangan seseorang yang tulus dulu, agar sadar bahwa ketulusan itulah yang paling bernilai. Hidup ini seperti restoran. Apa yang kita sajikan akan kembali kepada kita. Jika kamu menabur hormat dan kasih, kamu akan menuai kebaikan. Tapi jika kamu menabur gengsi dan kesombongan, bersiaplah ditinggal oleh mereka yang tadinya paling tulus mendukungmu. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga ceritanya bisa menjadi pelajaran, penyemangat, dan juga pengingat, bahwa harga diri seorang perempuan tidak diukur dari seberapa keras ia bicara, tapi seberapa teguh ia berdiri walau pernah dijatuhkan. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Salam hangat dan penuh cinta. Dari aku untukmu.